Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Makrimah Rahman, NIM 241031060, Program Studi Sistem Informasi, kelas SI 24B. Baik, langsung saja saya akan membahas materi terkait analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi melalui studi kasus PT Yakult Indonesia Persada. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, pada materi pertama ini yaitu fungsi dan peran strategis pengadaan dalam keunggulan kompetitif yang terdiri dari efisiensi biaya, pengurangan risiko rantai pasok, membangun kemitraan jangka panjang atau SRM. Yang keempat, mendorong inovasi produk dan proses. Yang terakhir, dukungan kualitas produk. Selanjutnya, melalui studi kasus PT Yakult Indonesia Persada, yakni seorang mikrobiologis dari Kyoto University Jepang yang bernama Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930 berhasil mengkulturkan bakteri baik, yaitu Lactobacillus casei Shirota strain, menjadi bakteri unggul yang tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu sehingga mampu mencapai usus paling kecil dalam keadaan hidup serta menguntungkan bagi kesehatan manusia. Untuk itu, Dr. Minoru Shirota mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Yakult di Jepang dengan merek minuman susu fermentasi. Setelah berhasil atau sukses dalam negara asalnya, beliau mendirikan perusahaan di negara luar, khususnya di Indonesia, yang bernama PT Yakult Indonesia Persada, yang berdiri pada tanggal 2 Februari 1990 yang berpusat di Jakarta, yang merupakan perusahaan PMA yang berasal dari Jepang yang memproduksi serta mendistribusikan Yakult. Lalu bagaimana perusahaan Yakult Indonesia Persada ini menerapkan kriteria pemilihan supplier? Yaitu yang pertama dilihat dari segi kualitas, yakni pemasok harus menjamin kemurnian bahan baku untuk memastikan bakteri Lactobacillus casei Shirota strain ini tetap terjaga. Kemudian ada kapasitas, yaitu perusahaan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk memasok bahan baku secara stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada fleksibilitas untuk mengatasi permintaan. Selanjutnya ada harga yang merupakan kriteria penting di dalam supplier. Kemudian ada waktu pengiriman yang cepat dan teratur. Kemudian ada reputasi dan kepatuhan. Selanjutnya, terdapat upstream perusahaan Yakult Indonesia Persada, yaitu air yang berasal dari pegunungan, susu skim bubuk yang berasal dari Australia, sukrosa dan dextrosa berasal dari Indonesia, kemasan polistirena, resin yang berasal dari China. Bibit bakteri Lactobacillus casei Shirota strain ini dikirim langsung dari Jepang melalui botol kaca. Selanjutnya ada perisai identik alami atau perisai Yakult dan aluminium foil yang berasal dari produksi lokal Indonesia. Selanjutnya terdapat siklus pengadaan perusahaan Yakult Indonesia Persada. Yang pertama ada perencanaan dan identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi bahan baku dan bahan pengemas yang dibutuhkan untuk produksi berdasarkan perencanaan produksi. Yang kedua ada pencarian sumber strategis dan seleksi pemasok, dengan mengajukan permintaan pembelian kepada Departemen Pengadaan untuk memulai proses pengadaan barang yang diperlukan. Yang ketiga, pemilihan pemasok atau vendor selection, yaitu menyeleksi dan menentukan pemasok atau vendor yang terpercaya. Yang keempat, negosiasi dan pembuatan pesanan pembelian, yaitu melakukan negosiasi harga dan persyaratan bisnis setelah disetujui diterbitkan surat pesanan pembelian resmi kepada pemasok. Yang kelima, terdapat pelaksanaan kontrak dan pengiriman. Pemasok mengirimkan barang sesuai PO. Proses ini mencakup pengawasan dan pengendalian pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengiriman. Yang keenam, ada penerimaan dan pemeriksaan barang. Bagian penerimaan barang, yaitu gudang menerima kiriman, memeriksa kualitas dan kuantitasnya dan mencatatnya dalam kartu stok gudang. Selanjutnya ada pencocokan 3 arah, yaitu verifikasi dilakukan antara pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok untuk memastikan keakuratan transaksi sebelum pembayaran diproses. Yang kedelapan ada penyelesaian pembayaran, yaitu Departemen Keuangan memproses pembayaran kepada pemasok sesuai dengan termin dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pemeliharaan catatan, yakni seluruh dokumen dan catatan terkait transaksi pengadaan diarsipkan untuk keperluan audit dan transparansi. Selanjutnya, terdapat hubungan pengadaan distribusi dan transportasi untuk efisiensi rantai pasok. Dalam perusahaan Yakult, pengadaan, distribusi, dan transportasi sangat erat hubungannya, terutama karena produknya sensitif terhadap waktu dan suhu. Di dalam pengadaan, bahan baku yang tepat waktu menjamin produksi berjalan mulus selama fermentasi 7 hari. Untuk distribusi dan transportasi, mengukur seberapa sering dan jauh produk harus dikirim. Kemudian menentukan jenis transportasi apa yang harus dipakai. Untuk Yakult, distribusi yang luas memerlukan transportasi darat yang canggih, seperti truk pendingin. Selanjutnya terdapat downstream supply chain management, yaitu dimulai dari pabrik, lalu dipindahkan ke dalam ruangan atau warehouse yang digunakan untuk menyimpan hasil produk Yakult itu sendiri dan telah dikemas rapi. Setelah itu produk Yakult akan diserahkan ke distributor untuk dijual. Nah, di distributor ini terbagi menjadi dua.
ada direct sales dan Yakult Lady. Untuk direct sales sendiri menjamin ketersediaan Yakult di supermarket dan toko-toko lainnya. Untuk pengantaran dari daerah itu sendiri menggunakan mobil box pendingin. Lalu supermarket dapat menjual ke customer. Sedangkan untuk Yakult Lady mengantarkan langsung ke tangan customer akhir dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh ibu-ibu dan menggunakan box pendingin atau kotak pendingin. Selanjutnya terdapat aliran dalam supply chain management, yaitu yang pertama ada aliran fisik atau barang. Aliran ini bergerak dari hulu ke hilir, yakni supplier memasok bahan baku yang diperlukan untuk produk, lalu bahan baku diproduksi menjadi barang jadi, yaitu Yakult, lalu produk disimpan di warehouse, lalu diserahkan ke distributor hingga ke konsumen akhir. Selanjutnya ada aliran finansial, yaitu aliran yang bergerak dari hilir ke hulu, yaitu konsumen membeli Yakult baik dari pengecer maupun dari Yakult Lady, kemudian keduanya menerima uang dari konsumen, lalu pengecer membayar ke distributor atau direct sales, kemudian keduanya membayar ke produsen untuk barang yang telah diterima. Terakhir, produsen membayar ke supplier menggunakan uang penjualan untuk membayar pemasok bahan baku. Yang ketiga ada aliran informasi yang dibutuhkan dari hulu ke hilir, yaitu yang pertama ada supplier, permintaan bahan baku dari produsen. Kemudian ada pabrik, kebutuhan bahan baku dari produsen. Untuk distributor yaitu status pengiriman dari produsen. Dan yang terakhir ada konsumen untuk menentukan varian rasa yang diinginkan. Adapun strategi saluran distribusi ganda pada perusahaan Yakult Indonesia Persada. Jadi strategi distribusi yang digunakan yaitu distribusi ganda. Di mana direct sales menggunakan model business to business atau B2B. Sistem ini digunakan untuk mendistribusikan Yakult ke toko, supermarket, dan toko retail lainnya dengan menggunakan mobil pendingin khusus, di mana distributor mengenakan seragam resmi perusahaan. Yang kedua ada Yakult Lady dengan menggunakan model business to customer. Sistem ini didistribusikan oleh ibu-ibu kepada konsumen dengan mengantarkan Yakult hingga ke tangan konsumen akhir menggunakan sepeda motor dan kotak pendingin. Yang ketiga ada penambahan kantor cabang Yakult. Artinya, untuk memperkuat dan menjangkau distribusi ke seluruh Indonesia, PT Yakult akan terus menambah kantor cabang baru di setiap daerah yang ada di Indonesia, agar masyarakat di Indonesia dapat merasakan manfaat dari Yakult ini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi distribusi ganda ini yaitu yang pertama, untuk kelebihan, jangkauan luas dan penetrasi pasar, yakni memastikan ketersediaan produk massal di ribuan titik penjual retail untuk mencapai volume penjualan yang tinggi. Yang kedua, ada jaminan cold chain last mile, yaitu Yakult Lady mengantarkan menggunakan kotak pendingin pribadi dengan memastikan suhu 0 sampai 10 derajat Celcius terjaga sampai ke tangan konsumen akhir. Ini adalah diferensiasi kualitas utama dari Yakult. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama ada biaya listing dan persaingan. Menghadapi persaingan langsung di rak toko dan kemungkinan memerlukan biaya promosi atau biaya slotting yang tinggi di retail modern. Yang kedua ada keterbatasan skalabilitas, yaitu jangkauan pengiriman bersifat lokal dan personal, yang membuat pertumbuhan volume penjualan lebih lambat dibandingkan dengan pengiriman truk massal atau business to business, atau biasa dikatakan dengan direct sales. Nah, adapun mode transportasi utama yang digunakan perusahaan Yakult Indonesia Persada yaitu transportasi jalan atau truk berpendingin. Dengan keunggulannya yaitu agar dapat tetap menjaga suhu yang stabil 0 sampai 10 derajat Celcius selama perjalanan. Adapun yang kedua, poin kedua yaitu fleksibilitas, yakni transportasi darat bisa menjangkau jaringan distribusi Yakult yang luas dan sampai langsung ke titik penjualan atau layanan door to door. Nah, setelah keunggulan terdapat kelemahan dari transportasi jalan ini. Yang pertama, ada kemacetan lalu lintas yang meningkatkan waktu transit, memaksa unit pendingin berjalan lebih keras, meningkatkan risiko fluktuasi suhu kritis, sehingga mengancam kualitas bakteri probiotik. Nah, yang kedua ada truk berpendingin memiliki biaya pembelian modal dan biaya perawatan unit pendingin yang jauh lebih tinggi dan lebih kompleks daripada truk standar lainnya. Baik, untuk referensi jurnal yang saya gunakan yaitu terdapat pada link pada slide terakhir ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.